Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari MIF golongan C akan mempresentasikan mengenai final project sistem basis data terdistribusi studi kasus pada penjualan. Di sini nama anggota kelompok kami antara lain saya sendiri Arif Setiawan, yang kedua Maulidia Zahro Kamila, dan yang ketiga Agesti Ferdian Istiawati. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan dan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini kami menggunakan 3 komputer. Yang pertama bertindak sebagai server pusat atas nama PC Audi, dan yang dua itu bertindak sebagai klien atas nama PC User dan Toshiba. Pastikan bahwa 3 komputer ini terhubung dalam satu jaringan dan pastikan firewall mati. Di sini saya akan menjelaskan tentang connection pada komputer server. Yang pertama, kami membuat connection atas nama sistem. Di sistem ini kami membuat user di other user atas nama Claudia. User atas nama Claudia ini digunakan untuk penamaan user pada komputer. Sedangkan yang kedua, kami membuat connection atas nama Claudia. Connection atas nama Claudia ini digunakan sebagai tempat konfigurasi data. Di tabel terdapat di tabel ini kami membuat 2 entitas. Yang pertama pegawai dan yang kedua transaksi. Karena di komputer ini bertindak sebagai server, maka 2 entitas ini digunakan sebagai log. Dan komputer server bertugas untuk mengecek segala aktivitas yang dilakukan klien, maka perlu juga dibuat konfigurasi pada TNS name-nya. Pertama kita buka local disk. Di sini server membuat 2 TNS name. Yang pertama atas nama Arif DB. TNS ini digunakan untuk klien dengan nama PC user. Dan yang kedua yaitu dengan nama Azam DB. Ini digunakan untuk PC atas nama Toshiba. Selanjutnya kita buat koneksi untuk database Oracle-nya. Yang pertama kita membuat koneksi ke sistemnya. Di sini connection name kita isi terserah. Saya inisialisasikan dengan Oracle. Untuk username kita menggunakan sistem karena kita memanggil database sistemnya. Passwordnya kita masukkan password saat saat penginstalan database. Saat penginstalan Oracle-nya. Kemudian hostname-nya kita menggunakan localhost karena di sini memanggil untuk mengoneksikan database di lokal komputer sini. Di sini saya sebagai komputer klien. Kemudian kita tes, sukses. Kemudian kita konekkan. Selanjutnya kita membuat user. Kita klik kanan other user, create user. Tapi sebelumnya saya sudah membuat dengan nama Azam di atas tadi.
Username-nya ini kita buat Azam. Passwordnya diusahakan password menggunakan huruf bukan angka. Terus granted rules-nya kita centang yang connect. Sistem privilege-nya kita cari create database link. Kemudian materialis kita centang, prosedur, sinonim, table, kemudian trigger. Kuotasnya kita centang yang user. Setelah itu kita apply. Karena saya sudah membuat user Azam, maka kita close saja. Setelah itu di new connection lagi kita membuat user Azam ini, koneksi Azam. Isinya connectionnya terserah. Username-nya ini username yang barusan kita telah buat di Oracle sini, user baru tadi, other user. Passwordnya kita masukkan juga yang sesuai yang barusan. Ini audio harus localhostnya tetap localhost ini. Kemudian kita tes sukses. Kemudian kita setting TNS-nya. TNS ini gunanya buat saat kita nanti menggunakan membuat database linknya. Di sini saya sudah membuat koneksi dengan ArifDB, yang kedua dengan AudiDB. Di ArifDB nama laptopnya itu user, di AudiDB nama laptopnya itu Audi. Selanjutnya kita akan membuat tabel dulu. Di sini saya sudah membuat beberapa tabel. Ada barang, customer, data diri, harga jual, karyawan, kategori barang, penjualan, dan juga supplier. Setelah itu di barang ada kode barang, kode harga jual, nama barang, ada kategori barang, ada kode supplier. Begitupun selanjutnya ada beberapa field. Setelah itu kita membuat database link. Sebelumnya saya sudah membuat di Audi, komputer Audi ini sebagai komputer server. Kita membuat database linknya pertama yaitu klik kanan di new. Tapi karena saya sudah membuat, kita lihat saja di sini. Name-nya itu kita isi terserah. Tapi di sini saya ngisi dengan nama Audi. Selanjutnya username. Username di sini username dari connection di komputer server, yaitu Claudia, dan passwordnya di service name ini menggunakan TNS yang telah kita buat tadi di sini, AudiDB dengan host yaitu Audi. Sekarang kita coba oke. Setelah itu kita tes database. Database link Audi has been successful test. Berarti koneksi database link ke server sudah berhasil. Selanjutnya saya akan membuat prosedur. Di sini sudah saya buat sebelumnya, ada beberapa prosedur, namun di sini masih belum lengkap. Di sini saya masih membuat prosedur memasukkan barang atau menginsertkan dari tabel yang sudah saya buat.
Untuk membuat prosedur, pertama kita klik new prosedur. Name-nya ini saya buat insert barang. Kemudian setelah itu kita tambahkan di sini parameter yang ada. Di sini ada, sudah saya buat, ada kode barang. Yang kedua ada harga jual, nama barang, kode kategori barang, dan juga kode supplier. Di data tipenya kita sesuaikan dengan yang di sini atau dengan tabel yang telah saya buat tadi di atas. Setelah kita buat selesai, klik OK. Akan muncul seperti ini. Namun di sini saya tambahkan query berikut, yaitu insert untuk memasukkan data ke tabel barang. Seperti ini query-nya. Setelah kita buat ini, kita compile. Berarti proses compile berhasil. Dan juga seterusnya untuk insert customer, data diri, harga jual, dan lain-lain juga berhasil saya compile. Selanjutnya untuk trigger function saya belum buat. Selanjutnya trigger. Di trigger sini name-nya saya buat trigger insert data diri. Kemudian kita pilih yang insert, lalu di OK. Akan muncul seperti ini. Setelah itu kita ketikkan ini. Selanjutnya insert into pegawai. Ini pegawai nama tabel di server, yaitu Audi, dengan nilainya seperti ini, seperti berikutlah. Azam di sini sebagai user di server sini yang sedang saya gunakan. Selanjutnya materialize view. Di sini saya belum membuat. Setelah itu sinonim. Sinonim ini gunanya buat apa sinonim? Persamaan. Di sinonim ini cara membuatnya yaitu new sinonim. Sinonimnya ini saya buat dengan nama pelanggan. Object ownernya ini Azam. Object name-nya saya mengambil customer. Kemudian di apply. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi yang ada pada komputer klien yang kedua atas nama PC user. Di sini kita pertama akan membuat sebuah koneksi. Ada dua koneksi yang akan kita buat, yaitu koneksi yang bernama Oracle dan koneksi yang bernama Arif. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan koneksi yang bernama Oracle. Di koneksi Oracle ini kita harus login terlebih dahulu dan mengisikan username yaitu sistem, dan password yaitu password ketika kita menginstal Oracle pertama kali. Fungsinya koneksi dengan nama Oracle ini adalah sebagai koneksi untuk memberikan nama pada memberikan username pada komputer klien dengan nama host user ini. Nah, pada koneksi Oracle langsung saja kita membuat user yang akan kita buat, yaitu di sini saya membuat user dengan nama Arif. Nah, untuk membuat user caranya yaitu klik kanan pada order user, lalu pilih create user.
Nah, di sini kita ketikkan username, nama username yang akan kita buat, kemudian misalnya di sini Arif. Nah, di sini silakan masukkan passwordnya. Pastikan password berupa huruf, jangan menggunakan angka. Disarankan menggunakan huruf. Nah, setelah itu pada green rules kita pilih connect. Setelah itu pada system privilege kita pilih create sinonim, create, kita pilih create database link karena kita akan membuat database link. Kemudian kita pilih materialized view. Kemudian kita pilih create procedure. Kemudian kita pilih create synonym. Kemudian kita pilih create tabel dan kita buat create trigger seperti itu. Setelah itu pada quotes pilih user, klik apply. Nah, di sini karena saya sudah membuat user, nanti otomatis user akan muncul pada pilihan user di bawah other user ini, yaitu Arif. Nah, sedangkan untuk yang koneksi yang kedua yaitu dengan nama Arif, ini berfungsi untuk konfigurasi pada user yang tadi telah kita buat tadi, untuk konfigurasi pada komputer klien. Nah, di sini pada komputer klien terdapat tabel yang di sini saya sudah membuat tabel antara lain barang, customer, data diri, harga jual, karyawan, kategori barang, penjualan, dan supplier. Di sini bisa langsung kita lihat field-field yang ada di dalamnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana konfigurasi dan pembuatan database link. Nah, masih di koneksi Arif, langsung saja kita pilih database link ya. Di sini saya sudah membuat database link Audi. Audi ini merupakan database link kepada server pusat. Nah, caranya membuat database link yang pertama yaitu klik kanan pada database link. Sebentar, masih loading. Klik kanan seperti ini, new database link. Nah, di sini diisikan database link terserah untuk nama database link yang akan kita buat. Misalkan saya isi Audi. Nah, untuk username sendiri, maaf karena sama, karena sudah ada berarti saya pilih Audi 2 aja. Claudia aja bis. Nah, Claudia namanya. Username ini kita isi username yang ada pada komputer server pusat. Nah, pada komputer server pusat tadi kan username-nya adalah Claudia. Kita isikan Claudia dan passwordnya yaitu password sesuai dengan username pada komputer server pusat. Nah, untuk service name sendiri diisikan sesuai dengan TNS yang sudah kita buat. Nah, di sini TNS-nya kita bisa cek pada local disk C, pada Oracle, app, Oracle, produk 1120, server, network, admin. Kita buka TNS name-nya. Di sini saya sudah membuat dua
TNS name. Yang pertama yaitu AzamDB. Ini untuk TNS name pada komputer klien atas nama PC Toshiba. Sini bisa kita lihat. Dan di sini TNS name AudiDB untuk komputer server pusat dengan nama PC yaitu Audi. Setelah itu kita ketikkan TNS name tadi yaitu AudiDB karena kita akan melakukan database link pada komputer pusat. Kita klik OK. Nah, di sini saya sudah membuat koneksi Audi. Bisa kita cek seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan untuk tes koneksi pada database link yang tadi sudah kita buat. Caranya yaitu klik kanan pada database link Audi, lalu pilih tes database link, kemudian klik apply. Jika berhasil, maka akan muncul database link pada host dengan username Audi, sukses dites. Artinya yaitu berhasil. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai prosedur. Nah, pertama-tama kita buka prosedur yang ada pada koneksi Arif seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa prosedur. Di antaranya ada insert barang, customer, data diri, harga jual, karyawan, dan lain-lain. Nah, prosedur di sini berdasarkan dari tabel yang sudah kita buat tadi. Nah, di prosedur sendiri terdapat 3 prosedur. Yang pertama yaitu insert, delete, dan update. Nah, di sini saya membuat prosedur yang insert. Cara membuat prosedur, kita klik kanan prosedur, new prosedur. Nah, di sini kita langsung ketikkan aja nama prosedur yang akan kita buat apa. Akan insert barang. Nah, langsung kita klik plus di sini untuk menambahkan field yang ada pada tabel barang. Isikan semua field sesuai dengan tabel barang dan pastikan data tipenya sama. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini saya sudah membuat prosedur insert barang yang berisikan seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan query insert into barang values, KD barang, KD harga jual, nama barang, KD kategori barang, dan KD supplier sesuai dengan yang saya blok ini. Itu untuk prosedur. Berlaku untuk prosedur insert pada tabel yang lain. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai trigger. Kita buka triggers. Nah, di sini saya sudah membuat triggers data diri. Nah, cara membuat triggers yang pertama, kita klik kanan pada triggers, new trigger. Langsung saja kita isikan nama trigger apa yang akan kita buat. Kemudian karena di sini saya akan membuat trigger berupa insert, maka kita pilih insert, lalu kita geser di sini dan klik OK. Nah, karena di sini saya sudah membuat trigger insert data diri, secara otomatis akan muncul query seperti ini. Nah, di sini akan muncul insert into tabel pegawai dengan host yaitu Audi ini sebagai komputer server pusat dengan values sesuai dengan field yang ada pada tabel pegawai seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai function. Kita pilih function pada koneksi Arif. Nah, karena di sini saya belum mempraktekkan function karena ada sedikit kesalahan ya. Kemudian langsung saja kita lanjut ke material view. Kita pilih material view pada koneksi Arif. Di material view juga karena terjadi kesalahan, jadi saya tidak mempraktekkan. Berarti langsung saja kita pilih ke sinonim. Kita pilih sinonim pada koneksi Arif. Di sini saya sudah membuat sinonim dengan nama pelanggan. Nah, cara membuat sinonim, pertama kita klik kanan pada sinonim, new sinonim. Kita langsung buat sinonim apa yang akan kita buat, misalkan pelanggan. Kemudian objek ownernya yaitu Arif, user yang tadi kita buat, dan objek name-nya yaitu customer atau pelanggan tadi. Kita klik apply, secara otomatis akan muncul seperti ini. Nah,
pembuatan sinonim sudah selesai. Sekarang saya akan mencoba untuk memasukkan data pada tabel data diri. Kita menggunakan prosedur yang telah kita buat. Di sini saya mencoba memanggil insert data diri. Setelah itu kita run. Berarti insert data telah berhasil. Nah, berikut data sudah masuk ke tabel data diri. Tadi kan komputer klien sudah melakukan insert data pada tabel data diri. Nah, di komputer server ini kami akan mengecek apakah data tadi sudah masuk di tabel data diri. Tapi sebelumnya kami akan mengecek db-link atas nama Arif, karena tadi klien yang menginsertkan data dari user Arif. Klik kanan, kemudian tes database link. Nah, di sini database link Arif sudah sukses. Maka kita mengecek dengan cara selanjutnya kita akan run. Nah, di sini data yang tadi diinsertkan sudah masuk.